gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi kebalik, bro. Itu masa sih. Ketika lu terpuruk, lu nggak nyari Tuhan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini menjelang hari gitu buat penonton mata pendengar Speakolog. Speakolog ini kita bikin sengaja. Ini episode awal banget, perdana mau bertransformasi dari media video ke audio. Iya gitu. Podcast. Jadi kita pakai usung nama Speakolog bersama Kangin dan gue dipanggil Kangin dan gue Sambadi. Nama asli itu Wahyu Sambadi help. Sekarang kita kasih tahu dulu nih, Speakolog itu sebenarnya apa? Gini, kita kan dari dulu ya ngomongin tentang kehidupan. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ternyata banyak hikmah-hikmah di dalam obrolan. Speakolog itu kan gini, kalau orang punya masalah kehidupan, masalah hidup, biasanya ambil psikolog ya. Iya. Kemudian gue kuliah di psikologi juga, tapi ternyata kalau udah sampai situ serius loh jadinya. Ternyata dalam ketidakseriusan itu ada nilai-nilai penyembuhan yang bisa diambil oleh manusia atau orang-orang. Oleh siapapun. Kan lu ngobrol sama gue ngobrol sama si Lupus atau sama siapapun, ternyata gue bisa dapat ilmu dari lu. Bahkan ketika gue datang ke, bukan menyepelekan profesi ya, ketika gue butuh penyembuhan yang memang kalau kata orang itu psikolog, tapi ketika gue bertemu tukang sablon kayak Iwan misalnya, atau tukang gitar kayak lu nyanyi, gue udah masukkan loh, dan itu menyembuhkan gue. Nah, gue pikir kita psikolog aja gitu kan, ngobrol-ngobrol. Lebih psikolog itu kita nanti lebih pada ngobrol-ngobrol santai mengenai berbagai macam persoalan kehidupan gitu. Kalau psikolog kan ilmu jiwa, kalau psikolog ya ilmu yang lo dapat ambil dari obrolan-obrolan kita ini. Oh iya. Apapun lah, whatever. Masa sih nggak bisa diambil sama sekali? Iya, gitu. Tapi kita akan sebutan tentang nanti bisa Q&A juga ya, bisa lah. Bebas lah. Mengalir. Jadi background gua memang melakukan layanan konseling lah, untuk layanan kesehatan jiwa, layanan kesehatan narkoba, adiksi, kemudian parenting dan sebagainya. Kalau background lu kan sebagai seorang, background gue adalah manusia, nggak tahu mau background apa. Sebenarnya manusia lah. Tapi lu kan pernah lead sebuah film, sutradara, lu bikin karya, hal-hal perjalanan hidup yang dilalui banyak orang. Iya. Kalau masih lu level lu tuh kalau menurut gua ya di atasnya Ari Lasso. Ari Lasso mengejar matahari, lu menantang dunia. Ada lo lagunya nanti ini ya. Cus. Siap menantang dunia. Aku siap berlari menantang dunia. Dengan berlari ku tantang kau dunia. Omar itu salah satu suaranya yang mau gue kejar, susah banget. Susah ya, karena ngejar lah, lu menantang dunia kan. Lagu lu keren. Gue inget bikin video kayak gimana itu perjuangan sebelum itu. Oke, jadi gini, episode perdana kali gue banyak. Gue penasaran selama ini gitu, lu tuh kayak gimana sih gitu kan orangnya gitu. Ya oke. Sekalian gue healing ya. Ya kalau lu menemukan healing dalam proses obrolan kita ya thanks guys. Jangan ketika lu nggak menemukan healing lu bisa hilang. Itu pusing lagi tuh kalau lu nggak bisa healing gitu. Kita tentukan, kita akan menemukan sebuah di akhir ending obrolan ini buat menjadi lu menemukan healing atau lu malah menjadi hilang. Oke. Tapi jangan halang. Oke, jangan pernah menghalangi kamu mencari kayak solusi akan hal yang dihadapi gitu. Karena pekerjaan gue itu bukan memberikan orang solusi, tapi membantu orang menemukan solusi sendiri. Mudah-mudahan dapat pendengar, pemirsa atau apapun lah itulah yang mau, mudah-mudahan dapat kesembuhan atau dapat percikan hikmah atau ilmu atau apapun lah. Gue sih akan coba bertanya aja lu jawab gitu. Ada sedikit lah misalnya. Contoh kayak gini lah, misal gue punya pertanyaan, gak mau lu jawab apa yang lu pikirkan pertama kali lu langsung jawab aja. Lu bayangin misalnya lu lagi di padang pasir,
Oke. Lagi di padang pasir. Oke. Kemudian apa namanya? Padang pasir, lu naik onta. Oke. Lu naik onta. Padang pasir itu sangat panas dan tandus. Lu naik onta begini kan. Tiba-tiba lu merasa apa namanya? Lu nggak tahu tujuan, merasa tersesat. Persediaan air lu udah habis. Persediaan air lu merasa udah sangat lelah, payah, lu hampir jatuh pingsan. Saat merasa dalam titik nadir lah kalau bahasanya. Udah saat air udah habis, udah lemes, udah mau pingsan. Perjalanan nggak tahu mau kemana. Iya, lu nggak tahu lagi. Biasanya kan orang ngomong sendiri ya, ngomong sama onta. Kira-kira kalimat apa yang akan lu ucapkan? Ini kapan kelarnya? Kapan selesai? Kapan sampainya? Gua akan ucapkan itu. Oke, lu ini kapan kelarnya gitu kan? Catat dulu ya. Ini kapan kelarnya gitu kan. Nah, setelah itu lu melanjutkan perjalanan ini lagi kan, terus ini kapan kelarnya, kapan selesainya nih. Setelah itu tiba-tiba lu menemukan oase di padang pasir. Tahu oase? Tahu. Mata air di padang pasir. Dalam kondisi lu sedang sangat payah, udah habis air, kehausan, hampir mati, tiba-tiba menemukan oase. Kan, jatuh, misalnya lu turun tanah sosok dari onta, lu segera buru-buru dong karena saking haus, panas ke oase itu. Begitu lu mengambil minum, ya, mengambil air itu ternyata begitu mau sampai sudah ada orang di oase tersebut. Kira-kira siapa orang tersebut? Orang ini ada dalam kehidupan lu selama ini. Siapa orang yang ada di yang sudah tiba di oase terlebih dahulu, sudah ada di oase itu? Siapa nama yang terlintas? Nama yang terlintas? Kalau sekarang bini gue ya. Iya. Nah, istri gue ya. Ya sekarang aja lah kita bicara ya. Kalau dari kecil sampai sekarang orang yang pernah ada dalam kehidupan lo, siapa kira-kira gambaran orang yang ada di situ? Nyokap. Oke. Gua itu ya. Ya. Oke, akhirnya setelah lu ketemu orang tersebut, lu ngambil perbekalan minum dong, lu seger lagi kan, lu seger lagi. Akhirnya lu udah perbekalan cukup, lu lanjutkan perjalanan. Perjalanan, akhirnya tiba lu sampai di kota tujuan. Perasaannya apa ketika lu sampai pada tujuan? Ketika sampai di tujuan pasti orang bakal merasa senang lah. Perjalanan gue udah selesai karena tadi kan gue udah payah buat sampai ke kota tujuan itu. Gitu. Apa yang lu ucapkan? Kira-kira kalimat pertama yang lu ucapkan? Pertama kali gue ucapin ketika sampai di pintu gerbang kota itu ya alhamdulillah atau ya alhamdulillah. Itu nature aja langsung kepikir alhamdulillah, nggak kepikir yang lain-lain gitu. Wow, luar biasa atau apalah anjay atau enggak. Tapi alhamdulillah ya. Yang lu inget lu kata-kata itu ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang yang terakhir. Ini sudah waktunya unta ini melanjutkan perjalanan dengan orang lain. Misi lu udah selesai. Misi lu udah selesai dan lu harus menyerahkan unta tersebut kepada orang yang lu kenal. Orang ini akan mengalami perjalanan yang sama kayak lu. Perjalanan susahnya, panasnya, kenapa padang pasir dan terik matahari dan sebagainya. Akan mengalami. Kira-kira unta ini akan lu kasih ke siapa? Orang ini lu kenal dalam kehidupan. Yang terlintas pertama kali siapa? Yang terlintas pertama kali di adek gue. Adek lu. Orang itu harus mengalami perjalanan yang sama dan akan menaiki kota yang sama. Oke. Sip. Here's the meanings. Lu betul tahu artinya kan? Pastilah, lu cerita panjang lebar dengan metode apa kalau itu ada lah pokoknya lah. Ya, nanti lah. Ini. Jadi gini, maknanya gini kali ya. Jadi makna padang pasir itu bagaikan kehidupan lah ya namanya. Naik turun padang pasir, terus lu nggak tahu endingnya di mana gitu. Terus panas, sinar terik matahari gitu kan. Nah, apa tadi namanya? Ketika yang pertama gua tanyain pada kondisi saat sudah sangat terpuruk, kalimat yang lu ucapkan adalah ini kapan kelar. Ya. Itu adalah psikologis di mana seseorang ketika dia merasa sangat kehilangan atau ditimpa musibah yang teramat dalam, atau ketika orang dalam titik yang paling rendah dalam hidupnya, lu biasanya tuh ngomong gitu, ini kapan kelar, ini kapan akhirnya. Nah, di sini nggak ada peran lu mencari Tuhan atau peran spiritual lu ada nih di sini, tapi lu lebih bertanya kapan pada diri sendiri gitu atau kepada pada diri sendiri dan kepada orang, kepada alam, kepada luar. Ini kapan kelarnya sih? Gitu. Nah itu sering lu dia lakukan dan itu tanpa sadar.
Gitu, lu nggak tahu kembali ke siapa, nggak tahu kembali kemana, nggak tahu ke siapa, tapi cenderung self talk lu atau lu ngomong sendiri kapan kelarnya sih. Nah ini berarti ada sisi-sisi yang lu butuh orang gitu. Cuman lu tuh kadang berpikir bahwa ini orang ini tepat nggak? Kalau gue curhat nih orang tepat nggak? Nah di sini lalu terhalang. Begitu nggak? Ini gue takut salah. Oke. Bener ya nanti ya. Kalau karena gue untuk curhat atau apapun memang rada selektif gitu. Nah. Nggak banyak orang gue bisa curhat. Iya. Bahkan hampir nggak ada. Iya karena itu. Karena lu akhirnya bentuk dari lu bukan nggak percaya sama orang, tapi lu pikir ya udah nih gua milih orang. Nah, akhirnya lu kapan kelarnya? Akhirnya lu dialog dengan diri dan lingkungan dan alam gitu. Dan itu buruk menurut gua. Enggak, gua nggak bilang buruk. Tapi ini benar lu alami. Ya gua mengalami itu. Gua kesulitan, bukan kesulitan, malah cenderung tidak percaya dengan ketika gua sharing gitu dengan apapun. Ada bisa dibilang ada selektif atau bisa dibilang ya nggak ada sama sekali membuat curhat gitu kalau ada hal-hal yang ini dan cenderung ini ya kalau mungkin kalau di psikolog pernah gue belajar tuh kayak melankolis ya atau kayak introvert kayak gitu romantis gue nggak tahu gue tanya video ya. Oke, terus yang kedua orang yang ada di oase itu makna secara psikologisnya adalah orang itu adalah orang yang lu andalkan dalam kehidupan ketika lu terjatuh dan tempat bersandar lu di saat lu down. Kalau down selesai. Tapi mirip. Down and down. Nah, ini adalah orang yang lu andalkan. Nyokap. Ternyata gua nggak tahu. Nyokap. Sama kedua, bokin dulu. Pertama kan gue pilih bokin. Ya. Itu kan lo bilang pilihannya yang terdahulu sebelum dua-duanya. Gue bilang kan gini, yang saat ini jawaban lu adalah jadi itu apa yang terdalam dalam hati lu, alam bawah sadar lu menyatakan saat sekarang lu down and down, nggak merasa selesai, atau sedang terpuruk, tempat bersandar lu adalah diri lu, istri lu. Makanya kita harus memanggil pasangan kita itu istri, jangan gini, biar tidak merendahkan, katain orang, tapi whatever lah, istri lu ternyata. Nah, yang pertama kali sepanjang kehidupan lu itu adalah gue gak pernah tahu ya jawaban lu ya. Demi Allah nih, gue bersumpah nih, gue gak ngasih settingan gue. Karena ini pertanyaan yang benar-benar gue bilang nature. Nah, makanya gue mau mencoba gue kenapa setuju ikut gini-ginian kalau begini nih, gue juga sekalian mau healing gitu, sama beliau gitu, curhat sekalian apa sih sesi curcol lah gitu. Curcol lah ya. Oke, mudah-mudahan ya bermakna ya. Kemudian ada healing, nggak hilang. Oke, yang kedua itu, jadi orang yang ada di oase ini adalah orang yang sering lu andalkan dan tempat bersandar lu saat lu down atau down gitu. Tinggal pertanyaannya adalah jangan sampai lu bertemu dia ketika lu saat down sama down. Tadi kan gambarannya lu bertemu oase, ketika lu udah hampir berpisah, lu balik ke dia. Tapi dalam kondisi apapun, balik kembali. Oke, kembali ke istri dan kembali ke ibu. Jangan pasti saat susah aja. Jangan mengucapkan hari ibu. Apapun hari ibu aja gampang. Jangan mengucapkan sayang ibu. Tarsok gitu. Jangan sayang istri atau di hari istri nggak ada ya? Nggak ada hari istri. Nanti kita bikin aja kali ya. Oke, yang ketiga itu pertanyaan gue yang ketiga itu mengungkap tentang terdalam manusia ketika dia mencapai sebuah kebahagiaan atau kesenangan atau hal-hal yang dia capai. Tadi yang gambarannya adalah unta yang menyambut itu. Bukan. Ketika lu sampai ke kota tujuan, lu seneng dong. Kalimat yang lu ucapkan itu adalah alhamdulillah. Nah ini menariknya. Kenapa alhamdulillah nggak bilang wow, thank you atau anjay atau whatever apapun itu omongan-omongan. Nggak, gue rada kalau mendapatkan hal-hal yang sangat membahagiakan itu rada-rada spiritualis gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi kebalik bro. Itu maksud sih. Ketika lu terpuruk, lu nggak nyari Tuhan. Oh iya oke. Lu cuma ini kapan kelar? Ketika gue happy, gue kebetulan. Which is menurut gue bagus. Ya, orang biasanya lagi susah lu ingat Tuhan, lagi senang lu lupa Tuhan. Nah lu
terbalik nih kalau mengacu ke sini ya. Ketika dari cerita itu tadi ya. Iya, lu ketika terpuruk, lu cenderung nyari ke sendiri, nyari ke diri, nyari ke. Ya tadi gue bilang kapan kelarnya. Ya gitu. kapan kelarnya, paling enggak lu bikin lagu kan. Kapan kelarnya bikin lagu. Kapan kelarnya. Oke. Nah, tapi ketika lu senang, which is lu bilang bagus, gimana bagus ketika lu dalam kondisi senang, lu spiritual lu naik, maksudnya ada alhamdulillah. Gue tanya tadi kan pastiin ada kata lain nggak? Enggak, lu just alhamdulillah. Gue yakin sih itu bagus ya, alhamdulillah aja. Jadi kalau gue pernah seorang tokoh bilang sama gue, jangan sampai dibawa ke dalam, kan itu di sini aja. Ya oke. Nah alhamdulillah, puji senang, alhamdulillah udah balik kalau lu pada tahapan yang menurut gue keren secara spiritual. Masya Allah. Maksudnya ketika senang, tapi ketika terpuruk lu tinggal. Ketika terpuruk gue malah lupa Tuhan. Enggak juga gue bilang tadi, tapi maksudnya kata-kata yang keluar tidak menjelaskan, tapi bisa aja kan dicari kapan kelarnya itu dialog lu sama Tuhan atau lu sama tapi dari bahasa lebih menyiratkan spiritual balik ke Tuhan lu, Tuhan gue misalnya Allah itu adalah ketika lu senang, alhamdulillah gitu. Di luar pemahaman lu tentang alhamdulillah, kalau kita bahas panjang nih alhamdulillah ya kan, tapi itu. Nah yang terakhir, orang yang terakhir lu tadi sebutin, yang gue bilang harus menyerahkan kontak, itu adalah orang yang tanpa sadar tuh ada perasaan iri, sedikit dengki, tapi orang ini harus dihargai dan dihormati dan lu respect sama dia. Tapi ada kayak gitu kan. Kenapa? Karena dia harus mengalami susahnya yang lu alami. Itu dengan onta itu. Oke. Gitu gak sih lu? Iya. Oke. Kan oke-nya gue butuh. Setuju. Bener begitu. Kok bisa? Ya begitulah. Ya kadang antara keluarga kan satu sama lain, misalnya nggak banyak keluarga yang misalnya anak beranak itu harmonis. Apalagi kakak beradik yang secara usia gue bedanya nggak terlalu jauh ya. Kadang ya ada rasa iri, ada rasa itu pasti kayak lumrah kalau menurut gue sih. Tapi memang harus segera diperbaiki. Tapi lu tetap respect sama orang. Gue sangat respect. Gue nggak tahu, gue nggak kenal adik lu kan, tapi ternyata dari alam itu ada di alam bawah sadar lu. Menurut pertanyaan ini, gitu kan. Daripada kayak tadi apa namanya serius-serius amat nih kira-kira. Menarik kalau. Gue nggak bisa dapetin cerita lo tadi itu bisa menarik kesimpulan dari sebuah cerita itu. Ya, thank you gue ada. Ya memang betul yang tadi lo bilang bahwa pada akhirnya kali orang harus balik ke keluarga ya. Oh ada, soalnya ada ibu ya. Ibu, ada istri, ada adik, apa kan itu kayak ya harus balik lagi ke keluarga lah. Keluarga tempat kembali ya. Keluarga tempat kembali. Ya udahlah jangan serius. Ada lagu yang apalah itu biar. Ya dari ini lagu ini yang karya film Pak Aswe ini. Tentang keluarga. Iya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Pesta yang paling indah adalah keluarga. Oke, thank you. Walk from heaven ya. Walk from heaven yang buat teman-teman yang juga WFH itu kita artikan walk from heaven kalau ada sebuah pemahaman ungkapan bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi jangan walk from home ya. Walk from terserah sih gitu ya. Tapi jadikan rumah sebagai surga kalian. Nah, tadi kan kembali lagi ke rumah kan gitu. Oke. Apa tadi yang lu dapat kira-kira? Ya itu dia tadi yang gue dapat bahwa ya kita harus kembali ke keluarga. Ya seberat apapun berbagai macam persoalan, sharingnya atau ketemunya ya ke keluarga ketimbang ke orang lain gitu loh. Karena keluarga itu tempat kalau menurut gue ya gitu, kita tumbuh bersama dengan mereka gitu dari kecil, entah itu adik entah itu apalagi orang tua kan yang gitu ya. Kalau lo pernah dapat quotes, keluarga itu adalah tempat ketika lo marah, berantem dan sehebat apapun masalah lo gak akan selesai dengan sebuah sarapan. Siap Greg. Oke, terima kasih nih atas episode Speakolog kali ini. Setelah tadi gue healing, gue merasa tidak hilang. Gue bisa ya nemuin berbagai macam lagi hal-hal yang sangat menyenangkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa and see you. Salam. Harta yang paling berharga adalah kelurahan. Setelah keluarga kelurahan.